البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، هذا فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Terakhir kita ambil adalah firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 262 dari surat Al-Baqarah, juz yang ketiga. Sekarang kita akan memasuki yang berikutnya, yaitu tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-263 dari surat Al-Baqarah. Ayat tersebut menjelaskan mengenai kalau seandainya ada orang yang minta-minta kepada kita, baik pengamen atau pengemis atau yang semisalnya, kalau seandainya kita tidak bisa memberi, lebih baik kita tolak dengan ucapan yang baik daripada kita ngasih tapi ngomel-ngomel. Maksudnya ngomel-ngomel bagaimana? Kita ngasih itu bukan dari ketenangan diri kita, terpaksa atau yang semisalnya. Lebih baik kita nolak dengan cara yang baik dan lembut. Nah, daripada kita ngasih tapi tidak ikhlas gitu ya. Daripada kita ngasih tapi enggak ikhlas, dalam artian diiringi dengan istilahnya ucapan-ucapan yang kotor atau yang jelek, lebih baik kita menolak dengan cara yang baik dan juga berlemah lembut. Naam. Sebelum kita baca barakallahu fikum mengenai pengamen atau pengemis, mana yang layak untuk diberi atau tidak, kita harus paham. Maksudnya barakallahu fikum, pengamen atau pengemis itu macam-macam. Ada yang pengamen atau pengemis tapi diiringi dengan musik-musik, nyanyi-nyanyi dan semisalnya, itu tidak layak diberi. Naam barakallahu fikum. Tapi kalau pengemis atau pengamen istilahnya yang sifatnya peminta-minta, yang dia itu memang orang yang layak untuk diberi, misalkan lumpuh atau tangannya patah, atau istilahnya kita lihat kehidupannya memang memprihatinkan, diberi tidak masalah. Adapun yang badannya tegap, besar, kemudian bawa gitar, nyanyi, itu jangan dikasih. Karena dia aslinya kerja mampu gitu loh. Cuman malas dan lebih lebih senang untuk minta-minta. Yang seperti itu perlu diperhatikan ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi jangan setiap pengamen kalau kita kasih tidak dilihat keadaannya. Na'am barakallahu fikum. Kemudian juga kalau seandainya kita tidak bisa memberi, na'am, sebagaimana sudah kami jelaskan, kita menolak dengan tolakan atau ucapan yang baik. Na'am, tidak perlu kita gertak-gertak, tidak perlu kita na'am barakallahu fikum memukulnya atau menendangnya, jangan. Nah, kita lihat di sini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Artinya, ucapan yang baik dan memaafkan karena tidak bisa memberi ketika dia minta-minta tadi, itu lebih baik daripada sedekah, memberikan sedekah tapi diiringi dengan gangguan. Maksudnya dia memberi tapi diiringi dengan apa? Ketidaktenangan hatinya yang memberi tersebut. Maksudnya, wah orang ini minta-minta terus, tapi dia ngasih gitu loh, paham ya? Itu lebih baik kalau dia itu diam atau menolak dengan cara yang baik daripada dia beri tapi masih ada ketidaktenangan hati. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, la yahillu malu mri'in muslimin illa min tibi nafsih. Tidak halal hartanya seorang muslim kecuali yang muncul dari keridhaan dirinya sendiri. Misalkan ada orang ngasih kita cuma-cuma pemberian, ya enggak masalah kita terima. Karena kan muncul dari keridhaan dia.
Tapi kalau kita harus maksa, minta-minta, mengemis, itu jangan kalau kita. Tapi kalau ada orang yang minta, dilihat orangnya layak enggak diberi. Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini, wallahu ghaniyyun halim, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya dan juga lembut. Qala al-mufassirun asbahumullah, kalamun thayyibun yuraddu bihi sa'il. Ucapan yang baik dipakai untuk membantah orang yang minta. Orang yang minta kita bantah dalam artian karena kita tidak bisa memberi dengan ucapan yang baik. Wa afwun amma badara minhu min ilhahin fis su'al. Dan juga permintaan kita minta maaf dari apa yang telah muncul darinya berupa ilhah. Ilhah itu permintaan yang istilahnya merengek, minta gitu. Minta terus gitu. Nah, kita minta maaf enggak bisa memberi. Khairun itu lebih baik, lebih bagus min shadaqatin daripada sedekah yatsba'uha minal mutasaddiq ada wa isaatan. Maksudnya apa? Lebih baik daripada sedekah yang orang yang bersedekah itu mengiringi sedekahnya dengan gangguan dan juga prasangka jelek atau perbuatan jelek. Nah, sudah kami jelaskan ya. Jadi ketika berinfak bersedekah itu walaupun sedikit ikhlas, itu lebih baik, lebih besar pahalanya dibanding banyak tapi diiringi dengan apa? Harapan dari orang tersebut agar dibalas, agar dibalas dengan yang semisalnya atau yang lebih besar, itu jangan. Na'am barakallahu fikum. Wallahu ghaniyyun 'an shadaqatil ibad. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, tidak butuh dari sedekah-sedekahnya para hamba. Halimun la yu'ajiluhum bil 'uqubah. Allah taala zat yang maha lembut, tidak menyegerakan mereka dengan hukuman. Bayangkan. Sekarang kalau kita perhatikan, setiap hamba pasti berbuat kesalahan dan kekeliruan. Nah, kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala misalkan setiap kekeliruan langsung dihukum, mungkin banyak enggak yang kena hukuman? Banyak sekali. Namun Allah Subhanahu wa taala masih menunda, memberikan kesempatan untuk bertobat. Memberikan kesempatan untuk bertobat dan minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan apa? Rahmatnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas sekali. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah. Ini ayat yang ke-263. Jadi ayat ini menjelaskan tata cara yang baik ketika kita menolak dan tidak bisa memberi orang tersebut. Sekarang ada pertanyaan misalkan. Na'am barakallahu fikum, Akhaban Naufal, pertanyaannya, kalau ada orang di perempatan jalan, orang itu menyeberangkan orang yang mau nyebrang, kemudian biasanya kan ada orang yang nyebrangkan itu ya. Kita boleh enggak ngasih uang kepada orang tersebut? Boleh, karena itu bukan pada asalnya dia mencurahkan jasanya untuk menyeberangkan orang-orang yang mungkin kesulitan lalu lintasnya, macet atau terkadang sulit. Itu malah justru lebih baik kita kasih daripada pengemis yang nyanyi-nyanyi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita jumpai banyak ya kadang di pertigaan jalan, perempatan. Itu kalau seandainya kita punya keluasan harta kita kasih. Nah, itu lebih baik daripada ngasih pengemis-pengemis yang nah barakallahu fikum nyanyi, sholawatan dan semisalnya. Allahul musta'an. Nah, kita lihat di sini ayat yang berikutnya, ayat yang ke-264 menjelaskan tentang permisalan orang yang bersedekah, berinfak, tapi tujuannya lain. Tujuannya agar dilihat oleh manusia. Bayangkan, tujuannya agar dilihat oleh manusia, agar disanjung oleh manusia. Nah, barakallahu fikum, itu sudah tujuan yang tidak benar. Nah, karena ketika seorang beramal dengan sebuah amalan tujuannya agar dilihat manusia, namanya apa istilahnya? Riya. Amalan riya itu syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Syirik kecil itu menghancurkan semua amalan atau mana yang dihancurkan? Antum? Syirik kecil itu menghancurkan semua amalan atau amalan yang terkena syirik itu saja? Yang terkena syirik saja. Jadi riya, hati-hati ya. Ini nanti menjelaskan tentang amalan orang yang bersedekah karena riya. Nah, jadi riya itu syirik kecil yang Rasulullah mengkhawatirkan, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasuila anhu faqala ar-riya. Perkara yang aku paling khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Kemudian ditanya, apa syirik kecil? Nah, syirik kecil adalah riya. Nah, apa itu riya tadi? Abdul Fattah, apa itu riya? Seseorang beramal ada yang riya, ada yang sum'ah. Apa itu riya?
Nah, seseorang beramal sebuah amalan agar dilihat oleh manusia, disanjung, dipuji. Kalau sum'ah apa sum'ah? Sum'ah apa sum'ah? Nah, seseorang beramal dengan sebuah amalan, melantunkan suara Al-Quran atau yang semisalnya agar didengar oleh manusia. Bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi istilahnya dipamerkan suaranya agar disanjung oleh manusia, diperdengar oleh manusia, maka itu sum'ah, itu juga syirik kecil, menghancurkan amalan yang terkenai syirik saja. Nah, itu nanti ayat yang 264 ini. Dipermisalkan bagaikan batu yang halus. Batu yang halus itu barakallahu fikum ketika di atasnya ada pasir, kemudian tertimpa hujan, pasir-pasir itu ya akan pergi halus, akan pergi bersih. Kemudian dalam keadaan apa, batu tetap halus, enggak tersisa sama sekali. Maksudnya orang kalau beramal sebuah amalan diiringi dengan riya tadi itu, amalannya hancur. Amalannya hancur, bersih, enggak tersisa sama sekali. Amalan yang mana? Yang terkenai riya tersebut. Na'am barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menghancurkan sedekah-sedekah kalian dengan man dan adha. Man itu kemarin sudah disebutkan ya, bersedekah tujuannya agar dibalas oleh orang lain, agar atau mengharapkan balasan dari orang lain. Itu jangan dihancurkan dengan harapan-harapan seperti itu, dan jangan dihancurkan dengan adha, gangguan. Dalam artian, na'am barakallahu fikum, dia bersedekah bukan ketulusan ikhlas dari dirinya, tapi karena yaitu tadi agar disanjung, dipuji dan semisalnya. Kalladzi yunfiqu malahu, seperti orang-orang yang mereka atau seperti orang yang menginfakkan hartanya ria'an nasi, tujuannya agar dilihat oleh manusia ini. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, orang tersebut tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman terhadap hari akhirat. Apa permisalannya? Famathaluhu kamathalis safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Permisalan orang yang seperti itu, yang dia beramal, berinfak, menginfakkan hartanya tujuannya agar dilihat oleh manusia, permisalannya bagaikan batu yang halus. Batu yang halus, kemudian apa? Di atasnya ada turab, ada tanah. Akhirnya tertimpa padanya hujan. Setelah tertimpa hujan, batu tersebut dalam keadaan tanahnya pun hilang bersih sebagaimana semula. La yaqdiruna 'ala syai' mimma kasabu. Mereka apa? Tidak menjumpai sedikit pun yang mereka amalkan. Jadi hancur semua. Nah, yang dia sedekahkan, infakkan, pahalanya hancur. Disebabkan karena apa tadi? Karena riya. Na'am barakallahu fikum, riya syirik kecil. Hati-hati. Na'am. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak menjumpai sedikit pun pahala dari apa yang mereka lakukan dan mereka kerjakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah, taufik kepada kaum yang mereka adalah orang-orang kufar atau orang-orang kafir. Naam. Allahul musta'an. Ikhwan fid din, azzani wa jazakumullah. Kita lihat di sini keadaan orang-orang yang beramal namun amalannya tidak diletakkan pada tempatnya. Qala al-mufassirun asbahumullah, ya man amantum billahi wal yaumil akhir, wahai orang yang kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, la tudhibu sawaba ma tatasaddaquna bihi bil manni wal adha. Jangan sekali-kali kalian menghancurkan, menghilangkan pahala apa yang kalian sedekahkan dengan sebab apa? Man wal adha. Man itu berharap tadi ya. Man itu dia berharap agar dibalas oleh orang lain dengan balasan yang semisal atau yang lebih. Paham ya? Naam. Wal adha, dan jangan diiringi dengan adha. Sudah kita sebutkan kemarin ya, adha itu semacam gangguan dengan ucapan ataupun perbuatan. Ngomel-ngomel intinya. Dia ngasih-ngasih tapi bukan ketulusan dari dirinya gitu loh. Naam barakallahu fikum, Allahul musta'an. Oleh karena itu kalau ada orang yang pelit, orang yang kikir itu ngasih sesuatu, apa kemarin? Segera diambil. Karena orang yang pelit itu nanti akan berubah pikiran. Namanya, karena orang pelit itu yang namanya sedikit itu banyak enggak di hadapannya? Banyak. Oleh karena itu disebutkan dalam pantun yang sering diucapkan, dinukilkan juga barakallahu fikum,
Nam khudil qalila minal bakhili wa dummahu innal qalila minal bakhili katsiru. Artinya ambillah sedikit itu dari orang yang pelit. Naam, dan ikatlah kuat-kuat, pegang kuat-kuat. Kenapa? Innal qalila minal bakhili katsiru. Karena barang sedikit itu kalau muncul dari orang yang pelit banyak. Kalau enggak segera diambil nanti berubah pikiran, enggak jadi dikasihkan. Paham ya? Maksudnya apa? Barakallahu fikum. Maksudnya, na'am, di dalam memberikan sebuah pemberian hendaknya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena si fulan wala alan, bukan karena pujian dan yang semisalnya. Na'amallahul musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Fa hadza syabihun billadzi yukhriju malahu liyarahu an-nasu. Ini seperti orang yang apa? Serupa seperti orang yang mengeluarkan hartanya tujuannya agar dilihat oleh manusia. Nah, fayusnau alaih. Kemudian mereka pun dipuji atas perbuatan tersebut. Wa huwa la yu'min billah wa la yuqin bil yaumil akhir. Dia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan tidak yakin dengan adanya hari akhirat. Yang tidak yakin dengan adanya hari akhirat itu sangat keliru. Yang tidak percaya dengan hari kebangkitan juga keliru. Semua pasti kita dalam keadaan bagaimanapun akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan apa? Akhabanofal. Kita semuanya nanti akan dibangkitkan di hari kiamat enggak? Dalam keadaan apa? Terus tidak berkhitan. Terus apa? Jelas, matahari dekatkan sejarak 1 mil. Naam. Terus masih ada lagi enggak? Tambahkan lagi akhad al-fatah. Dalam keadaan tidak berkhitan. Dalam keadaan apa tadi? Telanjang, ya enggak? Dalam keadaan matahari dekatan sejarak 1 mil. Atau dalam keadaan apa lagi? Apa? Apa? Dalam keadaan apa? Nanti kita di hari kiamat dikumpulkan, digiring jadi satu, laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan matahari di dekatan sejarak 1 mil. Nah, dalam keadaan berkeringat, keringatnya sampai menenggelamkan. Terus pakai sepatu enggak? Dalam keadaan tanpa beralas kaki. Paham ya? Masih ada lagi dalam keadaan apa? Sendiri-sendiri. Enggak ada istri gandengan dengan anaknya, adik, itu enggak ingat. Semuanya bagaimana caranya, Pak? Selamat di hari tersebut. Nah, yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Artinya orang-orang kafir mereka berprasangka, beranggapan bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan mereka. Kalau sudah mati ya sudah gitu, dari tanah sudah. Paham ya? Nah, bahkan sebagian mereka berkeyakinan apa kalau mati dia apa? Dibakar. Biar jadi abu, abunya disebarkan ke lautan. Biar enggak istilahnya apa? Biar kehilang jejak. Tapi mungkin enggak Allah Taala mewujudkan? Mungkin semuanya. Karena semuanya akan hancur. Semuanya dimakan oleh tanah kecuali tulang apa? Tulang ekor. Kecuali tulang ekor. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tadi dalam ayat tadi apa? Na'am barakallahu fikum, qul bala wa rabbi, katakanlah bahkan demi Rabbku, la tub'atsunna, kalian akan dibangkitkan semuanya. Summa la tunabba'unna, dan akan dikabarkan bima amiltum, dengan apa yang kalian perbuat di dunia. Wa dzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah Taala itu mudah semua diwujudkan. Jadi jangan sampai beranggapan, wah, nanti kalau aku meninggal tak wasiatkan agar dibakar mayatnya biar kehilang jejak, enggak akan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan akan kembali lagi sebagaimana semula manusia itu apa? Diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana permulaan manusia diciptakan, kami akan ulangi lagi. Ngulangi, na'am barakallahu fikum, membangkitkan yang semula sudah hancur itu mampu bagi Allah taala. Mewujudkan yang enggak ada aja mampu kan? Ini cuma ngulangi, lebih mudah. Wa dzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah taala itu mudah semuanya.
Na'am barakallahu fikum. Tulang ekor tidak sirna ya, tidak hancur. Nah, tapi enggak perlu apa? Enggak perlu kita wah enggak percaya, gali kuburan, ngecek. Mana sih tulang ekor katanya enggak hancur? Enggak, kita yakin saja sudah. Karena hadisnya ada gitu loh. Hadisnya ada. Rasulullah mengatakan kullu bani Adam ya'kulu turab illa ajbud danab. Semua bani Adam itu dimakan oleh tanah kecuali apa? Tulang ekor. Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Dari tulang ekor itu akan diciptakan kembali dan akan disusun. Disusun kembali, dia akan apa? Akan dibangkitkan kembali dengan tulang ekor tersebut. Paham ya? Jadi kita yakin saja sudah, enggak perlu kita gali kemudian capek-capek mencari. Karena terkadang juga enggak tahu mana bentuknya dan mana letaknya itu. Yang jelas kita yakini bahwasanya tulang ekor tidak apa? Tidak hancur dan termasuk apa? Termasuk makhluk yang apa? Yang tidak punah. Karena makhluk yang tidak punah berapa makhluk? 7. Berapa? Makhluk yang tidak mengalami kepunahan ada berapa? Yusuf? Belum? Muhammad? Ingat enggak? Ingat enggak? Ada berapa? Sebutkan setelahnya. Ayo. Antum ada berapa tadi? 8. Nah, ntar dulu. Abu Muhammad. Malaikat. Malaikat nanti akan mengalami kepunahan, cuman jadi dikecualikan itu, paham ya? Ini yang disebutkan para ulama saja. Mau jawab enggak? Belum. Antum Abu Yusuf? Belum. Ada berapa? Ada berapa dulu? 7. Ada 7. Ada berapa? 8. Ada 8. Nah, ada 8. Coba sebutkan. Abu Yusuf sebutkan. Arsy, kursi, surga, neraka, apa? Tulang ekor, 3 lagi. Pena. Apa? 2 lagi. Apa? Kursi sudah. Sudah, enggak masalah. Akhbar Bakrin, sempurnakan. Sudah semua itu dan ulang-ulang. Sudah semua. Sudah. Apa? Roh. Satu lagi. Antum ulangi aja, ulangi. Kursi, arsy, surga, neraka, roh, tulang ekor, pena. Satu lagi. Antum Bawaihan. Apa? Akhbar Naufal. Lupa. Lah bahasa. Abdul Fattah. Apa? Malaikat nanti akan punah kecuali dikecualikan, ini yang disebutkan para ulama saja. Apa antum? Lauhul Mahfuz. Paham ya? Terkumpul dalam barakallahu fikum hafizakumullah pantun atau puisi yang sudah pernah kami sebutkan dahulu ya. Kita tutup dengan ini nanti ya. Barakallahu fikum. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fi haizil adam. 8 makhluk yang mengalami kekekalan, tidak mengalami kepunahan. Sisanya makhluk-makhluk yang ada akan diiringi dengan kesirnaan. Apa 8 makhluk? Huwal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun. Arsy, kursi, surga neraka, wa ajbun, tulang ekor, wa arwahun, ruh, kadal lauhi wal qalam, lauhul mahfuz dan pena. Barakallahu fikum. Itu nanti yang sudah bisa menghafal dihafal ya. Antum mesti hafal? Coba bismillah. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fi haizil adam wal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadal lauhi wal qalam.
Na'am barakallahu fikum. Antum? Belum? Ewa. Kalau belum nanti enggak masalah, nanti disempatkan catat sana ya. Catat sana nanti yang sudah bisa menghafal. Itu mudah sekali. Mudah bagi yang dimudahkan. Paham ya? Na'amullah musta'an. Di 8 itu ingat-ingat ya. 8 makhluk yang mengalami barakallahu fikum kekekalan, tidak mengalami kepunahan. Malaikat bagaimana? Malaikat termasuk makhluk yang akan mengalami kepunahan, kecuali yang dikecualikan Allah Subhanahu wa taala, penjaga surga, penjaga neraka. Paham itu ya? Nah, adapun kalau 8 tadi yang sebutkan para ulama. Paham ya? Kursi, surga, neraka, arsy, pena, tulang ekor, ruh, lauhul mahfuz. Insyaallah na'am. Kita selesaikan di sini barakallahu fikum. Qala al-mufassirun sabahumullah. Famathalu dzalika mathalu hajarin amlas alaihi turabun hatala alaihi matarun ghazirun fa'azaha anhu turab. Permisalan orang yang beramal seperti itu tadi hanya mengharapkan pujian dan dilihat manusia seperti batu yang halus. Batu yang halus kemudian di atasnya ada tanah. Setelah itu tertimpa padanya hujan. Hatala alaihi matarun ghazir. Setelah itu datang hujan yang deras. Fa'azaha anhu turab. Akhirnya apa? Tanah tadi pun hilang dari batu tersebut. Fatarakahu amlas la syai'a alaihi. Akhirnya tetap dalam keadaan ditinggalkan, batu itu halus, tidak ada apa-apa di atasnya. Fakadzalika haula'il muraun. Demikian seperti itu pula lah orang-orang yang mereka beramal agar dilihat oleh manusia. Tatmahillu a'maluhum. Amalan mereka melemah indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yajiduna syai'an minas sawabi ala ma anfaqu. Mereka tidak menjumpai sedikit pun pahala yang mereka dapatkan dari apa yang mereka infakkan. Wallahu la yuwaffiq al-kafirin li isabatil haqqi fi nafaqatihim wa ghairiha. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik kepada orang-orang kafir untuk mencocoki kebenaran di dalam nafkah-nafkah mereka dan yang selainnya. Karena orang kafir amalannya walaupun setinggi langit, sedalam lautan, sebesar apa? Sebesar gunung enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran mereka itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, amalan orang kafir enggak akan diterima sama sekali karena sebabnya karena kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ingat enggak? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Naam. Seperti itu kan? Jadi tidaklah menghalangi mereka untuk terima nafkah-nafkah mereka, melainkan sebabnya apa? Illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Nah, hanya saja sebabnya karena mereka apa? Kufur kepada Allah dan Rasulnya tadi. Nah, kemudian apa selanjutnya itu? Wala ya'tunas salata illa wa hum kusala wala yunfikuna illa wa hum karihun. Ini ciri-cirinya. Mereka tidak mendatangi salat kecuali malas-malasan. Orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin seperti itu keadaannya. Dan mereka tidaklah berinfak kecuali benci. Maksudnya mereka infak itu terpaksa gitu loh. Bukan karena dari dirinya sendiri. Allahumma musta'an. Itu keadaan orang kafir sebab tidak terima amalan mereka apa? Karena kekufuran mereka tadi. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Dan tidaklah yang menghalang-halangi mereka untuk diterima amalan mereka, untuk diterima nafkah-nafkah mereka, melainkan sebabnya karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Nasrullaha as-salamata wal afiyah. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.